blue syndrome. Saat itu aku benar-benar ngerasa kayak orang kemasukan gitu, Rey. I don't know what to do, dan kalau anak aku nangis, aku ikut nangis. Terus aku ngerasa kayak punya anak tuh jadi beban gitu saat itu. Aku merasa jelek, aku merasa gemuk, merasa tak berdaya, merasa udah the end of the world, the end of my career gitu. Dan sekarang sudah menaklukkan maraton dunia, 6 World Major Marathon. Ya, alhamdulillah. Wih, Alhamdulillah. itu gimana caranya? Berapa tahun itu? Dari 2014, terakhir pencapaian di 2022. Jadi nggak gampang. Wow, emang nggak gampang Nggak pasti. gampang. Ya Jadi ampun. makanya aku mencoba untuk menikmati prosesnya, Rey. Karena kan ada orang yang selama gue punya duit, gue ikut. Gue bisa gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi kalau buat aku, proses untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan sebagai life achievement tuh harus dinikmatin gitu. Iya dong. Jadi aku berjuang, aku latihan gitu. Ketika orang masih tidur selimutan, aku udah lari jam 5 pagi di GBK, sekitar jam 7 orang pada baru bangun misalnya, aku udah selesai. Nah, ketika orang tidur-tiduran, aku tetap masih lari gitu. Jadi emang I think nggak ada usaha yang memang akan menjadi sia-sia gitu ya. Gitu sih. Itu yang aku rasakan, dan dari medali Six Star itu aku juga kepengen ngasih tahu ke teman-teman yang baru mulai lari gitu bahwa jangan buru-buru, jangan mentang-mentang udah suka lari, pengen buru-buru jadi maratoner. Nggak usah gitu karena di larilah kita diajarin buat menghargai proses. Untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan harus ada perjuangan. Biasanya tuh kan orang pengen ikutan lari di dunia itu kan sekalian jalan-jalan soalnya. Iya, itu boleh, nggak apa-apa. Emang itu tujuannya, aku juga gitu kok. Iya, cuman maksudku kalau jalan-jalannya dapat, terus medalinya dapat, dengan perjuangan kan akan lebih rasanya lebih berharga ya. Betul. Jadi kalau hari-hari latihan gitu berapa jam tuh totalnya? Sebagai kalau lagi persiapan sama kalau lagi nggak ngejar maraton? Kalau lagi persiapan maraton, sehari harus lari sekitar 12 kilo. Jadi Senin sampai Jumat sekitar segitu. Sabtu Minggu ada long run 20, terus berprogres 25, 30, sampai terakhir maksimumnya di 35 kilo untuk persiapan maraton itu sendiri. Selama berapa lama tuh biasanya? Biasanya sih sekitar 4 bulan kalau sudah terlatih. Tapi kalau misalnya masih pelari baru mencoba maraton, aku lebih merekomendasikan 6 bulan. 6 bulan. Untuk bisa mulai menuju si maraton itu. Dan berapa lama sih biasanya tuh? Kalau berapa kilonya itu jadinya 42,195 km kan si maraton itu. Itu biasanya kalau buat aku pencapaian terbaik 3 jam 49 menit. Keren banget. Reza nih abis ini mau jadi maratoner juga. Mau lari sama aku gimana? Kita doakan dulu dia. Kita aminkan dulu. Aminkan dulu ya. Aminkan dulu. Aku bayanginnya udah deg-degan duluan. Enggak, kita mulainya dari yang paling nyaman dulu, Rey. Jadi kalau mau lari tuh jangan mikir harus langsung 10K, harus 5K, terus gue nggak boleh jalan, harus lari all the way, nggak gitu. Justru dicari kesenangannya dulu, baru ya ada target gitu ya. Betul, dan alhamdulillah sekarang banyak banget teman-teman pekerja seni yang ada di entertainment, artis, selebriti, banyak yang udah mulai lari. Dulu mah boro-boro, nyari event lari aja susah, nyari orang yang mau lari aja setengah mati susahnya. Sekarang udah rame aku ya. Bahagia banget ngeliat fenomena ini gitu, karena makin banyak jadinya orang yang bisa jadi penyalur kebahagiaan ke orang lain gitu. Bener-bener. Ada sparringnya juga ya. Iya. Kalau lagi nggak ngejar maraton? Paling seminggu 3 kali lah. 3 sampai 4 kali latihan strength di gym sama latihan lari untuk easy. Jadi easy tuh bener-bener senyaman mungkin aku nonton di treadmill sambil Netflix. Itu bisa ya? Bisa. Jadi nggak harus di jalanan ya? Enggak. Kemarin jadi nyantai banget. Soal polusi udara gini keganggu nggak? Keganggu banget. Ngap larinya. Jadi berasa banget. Berasa ya? Berasa dong. Sampai kapasitas paru ya ngaruhnya. Betul. Ya? Jadi kita yang biasanya nafasnya lega ketika lagi polluted banget, jadi lebih ngap. Terus suka batuk, bolak-balik batuk. Ini kenapa ya? Oh iya karena lari di luar. Jadi kayaknya
since udara Jakarta lagi kurang bersahabat, aku emang lebih banyak menghabiskan waktu di treadmill. Oke, karena jadinya gantinya ke indoor ya. Betul, manfaatnya tetap dapat. Iya sih, benar juga sih. Nah, untuk mendukung itu pasti kan tadi udah mulai didukung sama pengaturan pola makan yang baik. Boleh di-spill dong, biar nih Lovely People bisa kebayang. Kalau Melanie Putri makannya gimana sih? Aku makannya normal, cuman since aku dulu adalah orang yang sifatnya lebih bodybuilder, aku ngangkat beban, membentuk tubuh, sayang banget sama otot gitu loh ya, karena sama Mas Ade Rai kan dulu. Jadi aku udah nggak menyentuh gorengan, Re. Aku udah nggak nyentuh gorengan, aku nggak nyentuh santan, aku nggak nyentuh, jarang banget menyentuh mie instan, aku nggak nyentuh cake lagi. Jadi makanan yang lain masih aku makan gitu. Selain daripada itu, jadi benar-benar diupayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi aku untuk berfungsi dan beraktivitas dalam keseharian. Wow, semoga bisa jadi terinspirasi ya. Amin. Mengurangi hal-hal yang gula, garam, dan lemak itu tadi. Iya, cuman aku nggak setuju kalau ada Lovely People, misalnya teman-teman gitu ya, Re, yang ikut-ikutan diet dengan judul tanpa tahu tujuannya. Karena aku tidak setuju kalau ada satu pola makan yang diberi judul. Karena menurut aku diet itu adalah bagian dari hidup. Iya. Itu kan way of life-nya kita gitu. Seumur hidup harus sustain. Kalau dikasih judul, sifatnya jadi temporary dong. Iya. Saat ini lagi ngejalanin ini. Iya. Aku lagi mayo nih. Ntar aku lagi keto nih misalnya. Ya nggak apa-apa juga. Cuman buat aku akan lebih sustain, akan lebih menyenangkan buat tubuh juga ketika tubuhnya dikasih makan yang memang dibutuhkan sama semua organ tubuh gitu. Seimbang, nggak ada yang kurang, nggak ada yang dieliminir, dan sifatnya ya terus-terusan sampai kita tua nanti. Oke, kalau istilahnya zaman now-nya gizi seimbang ya? Itu dia, pedoman gizi seimbang. Betul, Bu Dok? Iya kan? Oke, ini ternyata Shimar, anak yang ganteng itu ya. Masya Allah. Ini juga menerapkan pola hidup sehat kayak kamu nih ya? Shimar jadi ketularan. Iya ya? Iya. Keren banget loh. Umur berapa Shimar sekarang ya? Shimar sekarang 12. Hah, 12 tahun. Udah banget. Makin ganteng. Makin gede ya. Dulu kan ketemu kamu masih baby. Terakhir aku ketemu Shimar dari kuis. Oh iya? Ya kan? Lagi juara Indonesia. Betul. And then jadi pemenangnya loh Shimar loh. Keren. Tim sekolahnya pinter banget, ganteng. Terus juga sekarang bisa ikut pola hidup sehat. Gimana nerapinnya ke dia? Aku percaya anak-anak itu kan kayak sponge banget ya, Re. Kayak busa gitu. Dia absorb semua yang dia lihat, semua yang dia denger. Kalau orang tuanya makan gorengan, ya udah. Anak-anaknya merasa bahwa, ih mamaku makan gorengan, oke, this is the good thing yang bisa aku cobain juga gitu. Tapi kalau orang tuanya makannya sehat, lebih banyak sayur sama buah, aku yakin mereka juga pasti akan kayak mikir, oke, ini yang bener nih. Dan itu yang aku terapkan sehari-hari. Dan aku olahraga dilihat pakai mata kepalanya Shimar gitu, bahwa mamaku nge-gym, olahraga, lari, dia yang minta. Aku juga mau gitu. Karena emang kitanya jadi contoh, Re. Dan mereka merasakan itu juga, benefitnya juga dari melakukan hal itu. Coba bayangin kalau kita nyuruh anak olahraga tapi sambil goler-goler main handphone. Kak, olahraga udah belum? Nggak bakal gerak juga anaknya ya kan? Terus kalau lagi makan gorengan, Kak, lagi makan apa ya? Cireng. Kak, makan sayur dong. Brokolinya dimakan. Gitu. Mama makan apa gitu. Something yang kayak gitu yang aku terapkan sih. Hanya dengan melakukan apa yang menurut aku baik aja, mereka melihat tanpa harus nyuruh dan ngomel, mereka akan ngikutin. Iya. Gitu. Dan memang kan dia suka ya yang kayak gitu-gitu ya. Suka. Hal-hal yang positif gitu tuh anaknya gitu banget. Iya. Keren sih. Alhamdulillah dapat anugerah titipan yang baik dan mudah untuk bisa diajak komunikasi, tuh karunia banget sih. Dan nurun juga loh, ternyata Shimar sekarang ke dunia tarik suara, jadi suka nyanyi juga ya kan? Alhamdulillah. Baru ngeluarin single, udah 2 dong ya Shimar ya? Jadi yang pertama, alhamdulillah yang mereka bilang cinta dulu, yang pertama, terus sekarang ada single kedua, ciptaan aku. Itu kamu yang bikin? Iya. Wih keren. Aku bikin lagu itu sebenarnya buat lomba cipta lagu gitu, Re. Cuman aku terlambat submit, sehingga sayang nih lagunya kalau akhirnya nggak jadi apa-apa.
ya udah aku coba untuk rekam suara Shimar, masih belum puber, suaranya masih masih suara dia kecil. Cuman since kayak sayang kalau nggak direkam, ya udah jadi lagu itu baru bisa keluar sekarang. I see. Itu judulnya Sejuta Miliar Dunia. Itu lagu yang merupakan apa ya? Rasa cinta yang tak terbendung dari aku untuk Shimar, dan semoga sebaliknya pun merasakan hal yang sama gitu. Keren. Dan ini akan fascinating karena ada suara cantiknya Kamel juga di situ. Kayaknya jangan malah ganggu suara aku. Enggak dong. Itu duet yang keren loh. Dan buat semuanya yang mau denger, bisa didengar di mana nih? Ada di Spotify sekarang, Sejuta Miliar Dunia. Terus ada lagunya Shimar juga yang pertama yang mereka bilang cinta. Kalau memang membutuhkan mudah-mudahan apa ya, kehangatan hati ketika mendengarkan lagu tersebut, semoga bisa terwujud gitu, karena lagu ini ingin sekali mengingatkan kita semua ada satu rasa cinta dan kasih yang besar sekali antara anak dan orang tua yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh hal apapun. Amin. Wih, keren. Semoga menginspirasi. Jangan lupa di-download kalau gitu ya. Kak Melanie, terima kasih banyak sudah hadir di sini jauh-jauh. Nanti gantian kamu yang hadir ke aku. Pasti dong. Terus kamu lari ya. Lari dari kenyataan boleh nggak? Itu lebih capek, nggak ada finish line-nya. Nggak nyampe-nyampe sih. Iya. Gimana ini dong? Udah janji loh, dari beli sepatunya sampai sekarang. Gak apa-apa, aku setia kok anaknya. Terima kasih loh atas kesabarannya tanpa batas itu. Sama-sama Reza. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi semuanya untuk mulai menjalankan gaya hidup sehat dan ikutan lari, bahkan maraton ke semua negara ya yang membuat. Terima kasih banyak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Bye. Thank you, lovely people. Bye-bye.